Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anak pintar, anak-anak soleh-solehah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada hari ini di tema 6, subtema 3 dengan tema rajin berusaha meraih cita-cita. Kita masuk pada materi persebaran sumber daya alam hewan, tumbuhan, dan barang tambang. Baik, kita masuk pada materi, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam terdapat 3 penyebaran sumber daya alam. Di antaranya adalah sumber daya alam tumbuhan dan berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Sumber daya alam hewan terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti sapi, kambing, ayam, bebek, itu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sedangkan hewan liar yaitu hewan yang biasanya hidup di hutan secara liar seperti gajah, harimau, singa, ular, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam bahan tambang terdapat berbagai tambang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang yang terdapat di Indonesia adalah minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang. Ini adalah contoh berbagai hasil tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada tanaman atau pohon jagung. Nah, di sini penyebarannya ada di daerah atau di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat atau NTT. Sedangkan singkong atau ubi kayu itu tersebar di Jawa Tengah, di antaranya ada di Wonosobo, Semarang, dan Jepara. Dan juga selain di Jawa Tengah, singkong terdapat di Jawa Timur, itu di Madura ya. Lalu yang ketiga, penyebaran kacang tanah. Nah, ini di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, dan Jawa Tengah. Yang keempat ada padi. Nah, padi ini di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lalu penyebaran hasil perkebunan. Nah, di sini penyebaran hasil perkebunan ini ada tumbuhan apa saja dan penyebarannya ada di daerah Sumatera dan Jawa. Nah, di sini tumbuhan teh. Tumbuhan teh di daerah terdapat di daerah Jawa Barat, di antaranya ada di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Lalu kemudian ada di Jawa Tengah, yaitu terdapat di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Juga ada di Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar, dan ada di Sumatera Barat. Ini adalah tumbuhan teh. Lalu kopi tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet tersebar di Aceh, tepatnya di Tanagayo atau Alas, Sumatera Utara di Kisaran, Deli, dan Serdang.
di Bengkulu, Jawa dan Kalimantan Selatan, tepatnya di Pegunungan Meratus. Lalu tumbuhan kelapa atau kopra tersebar di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat tersebar di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga, dan tersebar di Sulawesi Tenggara. Pala tersebar di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh tersebar di Aceh, Sumatera Barat, tepatnya di Patanuli, Jawa Barat di Banten, Jawa Tengah di Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lada tersebar di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Ini adalah penyebaran hasil perkebunan yang tersebar di daerah Sumatera dan Jawa. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita dari penyebaran pertanian, sekarang masuk ke penyebaran hasil hutan. Di antaranya ada kayu keruing, kayu damar, kayu meranti, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, di mana kayu meranti, kayu damar ini biasanya digunakan untuk mebel-mebel atau membuat jendela, pintu. Kayu meranti ini bisa digunakan untuk membuat lemari, kursi, ya, bisa digunakan sebagai mebel untuk peralatan rumah tangga. Lalu juga ada kayu cendana berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir ada rotan berasal dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Ya, ini adalah penyebaran hasil hutan itu berupa kayu. Ya, kayu ini bermacam-macam. Ada kayu keruing, kayu damar, kayu meranti, kayu cendana, juga ada rotan. Dan tentunya ini tersebar di berbeda-beda daerah. Ada dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ada juga dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, juga Sumatera Utara, dan Maluku, dan juga dari Kalimantan. Nah, rotan ini juga banyak kita temui ya, seperti anyaman-anyaman itu, kursi itu terbuat dari rotan. Persebaran peternakan dan perikanan. Nah, di sini ada ternak sapi. Ternak sapi tersebar di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok dan Sumbawa. Yang kedua ada ternak kuda. Ternak kuda ini tersebar di Nusa Tenggara Barat, tepatnya Pilau, Sumba, dan Sumatera Barat. Lalu yang kedua di perikanan, budidaya udang dan ikan bandeng. Nah, ini tersebar di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ada juga yang kedua tiram dan mutiara. Tiram dan mutiara ini tersebar di Bali, Maluku, dan Papua. Biasanya tiram dan mutiara ini mempunyai harga jual yang tinggi, ya, seperti untuk perhiasan dan aneka ragam kerajinan lainnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di sini ada peta, yaitu peta penyebaran sumber daya alam tumbuhan. Ya. Yang pertama di Sumatera. Di Sumatera itu tersebar karet, kelapa sawit, cengkeh, dan kayu hutan. Kemudian di Jawa, rotan, padi, udang, dan ikan. Kalimantan, kayu hutan, karet, dan kelapa. Di Sulawesi tersebar kelapa, ikan, dan udang. Di Irian Jaya itu ada sagu, ya, yang dimana sagu itu merupakan bahan makanan pokok, ya, seperti kita di sini bahan makanan pokok kita itu adalah padi, ya, yang dapat diolah menjadi beras lalu menjadi nasi sebagai bahan makanan
pokok kita. Begitupun di Irian Jaya ya. Itu sagu sebagai bahan makanan pokok. Selain sagu juga kelapa ya. Nusa Tenggara terdapat jagung. Nah, jagung juga sama ya, di Nusa Tenggara itu sebagai bahan makanan pokok seperti tadi di Irian Jaya sagu, dan di kita itu padi. Sebagai bahan makanan pokok di Nusa Tenggara adalah jagung. Lalu Maluku tersebar cengkeh. Ya, ini adalah penyebaran sumber daya alam tumbuhan. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Di sini ada hasil-hasil tambang di Indonesia. Ya. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi apabila digunakan terus-menerus akan habis. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Tentunya kita sudah mempelajari di materi sebelumnya. Nah, di sini ada peta sebaran bahan tambang. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu menjaga 3M-nya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker jika bepergian. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.